Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Satu-satunya perwakilan Indonesia di dalam turnamen Reykjavik Open, yaitu WGM atau IM Iren Karisma Sukandar, berhasil memenangkan pertarungan ronde keempat saat menghadapi perlawanan non-master asal Inggris yaitu Chris Bryce. Walaupun hanya berstatus non-master, tapi kemampuan Chris Bryce tak boleh dianggap remeh karena berprestasi di dalam salah satu turnamen catur online yang di bawah naungan FIDE, maka FIDE menganugerahkan gelar FIDE Arena International Master kepada Chris Bryce. Artinya kemampuannya kurang lebih mendekati dari WGM atau IM Iren Karisma Sukandar yang juga memiliki gelar International Master. Di sini WGM Iren menggunakan catur buah putih, sedangkan Chris Bryce menggunakan catur buah hitam. WGM Iren memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C6 oleh Chris Bryce. Ini adalah pembukaan pertahanan Caro-Kann, pion D4 dan pion D5. Seperti biasa, pion pukul pion di petak D5, pion pukul pion di petak D5, dan gajah D3, kuda C6 mengancam pion putih, dan pion C3 melindungi pion petak pusat. Kuda F6 dan gajah F4, gajah G4 ancam menteri putih, dan menteri putih pindah ke petak B3 dengan tempo ancam pion hitam. Menteri maju untuk melindungi pion, dan kuda D2, pion E6, dan kuda F3. Gajah D6 mengajak adu gajah oleh hitam yang diterima oleh putih. Gajah pukul gajah di petak D6, menteri pukul gajah di petak D6, dan rokade pendek oleh putih sama juga dengan hitam yaitu rokade pendek. Benteng E1 dan menteri mundur ke petak C7, lalu kuda E5. Ini langkah yang penting, ini manuver yang penting yang dilakukan oleh WGM Iren untuk membuat putih menjadi lebih menguasai petak pusat, lebih mengontrol petak tengah baris tengah ini Oke, kita lanjutkan. Di sini hitam menerima ajakan pertukaran kuda. Kuda pukul kuda di petak E5, pion pukul kuda di petak E5 dengan tempo ancam kuda hitam. Sehingga kuda hitam mundur ke petak D7 mengancam pion putih 2 kali. Tapi di sini putih punya langkah cerdik untuk mencoba melindungi pion putih tersebut dengan cara menteri ke petak B4 mengancam balik gajah hitam. Kalau di sini hitam berkeinginan atau bersikukuh untuk tetap kuda pukul pion, maka seharusnya di sini hitam akan rugi karena akan ada benteng pukul kuda, menteri pukul benteng, dan menteri pukul gajah. Jadi di sini perwira dari hitam tentu saja lebih sedikit, walaupun secara materi masih dapat dikatakan cukup berimbang Oke, kita kembali. Maka dari itu di sini yang dilakukan oleh hitam adalah dengan gajah mundur ke petak H5, lalu menteri ke petak H4. Di sini gajah hitam harus pindahnya ke petak G6. Karena kalau pindah ke petak manapun memang tidak bisa juga. Dan kalau pindah ke petak manapun selain petak G6, maka menteri putih akan memukul pion hitam yang ada di petak H7 skakmat. Maka dari itu gajah hitam pasti pindah ke petak G6, gajah pukul gajah di petak G6, pion pukul gajah di petak G6, dan kuda F3 melindungi pion putih, benteng E8, dan kuda D4, pion A6, dan benteng E3, kuda B8, dan benteng E1, menteri E7 mengajak adu menteri. Di sini analisa komputer menyebutkan bahwa menteri mukul menteri adalah yang terbaik, tapi di sini WGM Iren tampaknya menolak. WGM Iren memilih langkah menteri ke petak G4. Kuda C6 ajak adu kuda, dan kuda mundur ke petak F3.
pion B5, pion A4, dan benteng B8, benteng A1, dan benteng B6. Pion pukul pion di petak B5, pion pukul pion di petak B5, dan pion B4. Mencegah agar pion hitam yang di baris atau di lajur B tidak bisa maju ya. Benteng E8 dan benteng E2, lalu menteri F7, menteri G5 dan menteri F5, mengajak adu menteri yang tampaknya akan ditolak lagi oleh putih, sehingga menteri mundur ke petak E3 dengan tempo ancam benteng hitam. Apa yang dilakukan oleh hitam di sini? Dengan benteng ke petak B8 untuk memperkokoh posisi benteng hitam yang di petak B6, pion H3, pion H6, dan benteng A2. Di sini menguasai lajur A ya oleh putih. Menteri ke petak E4 dan benteng ke petak A8. Menteri pukul menteri di petak E3, pion pukul menteri di petak E3, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng dengan tempo skak. Raja pindah ke petak F7 dan raja F2. Ini sudah dapat dikatakan menuju atau bahkan sudah masuk ya ke permainan babak akhir, karena buahnya tinggal satu benteng, satu kuda, satu raja, dan beberapa pion. Di sini putih punya 6 pion, sedangkan hitam punya sama juga ya 6 pion. Jadi ini permainan masih dapat dikatakan sengit, walaupun secara posisi WGM Iren unggul plus 2,3 cukup besar ya untuk dalam sebuah permainan babak akhir, dan keunggulan tersebut harus dimaksimalkan dengan baik oleh WGM Iren. Pion G5 dan pion G4, raja E7 dan raja G2, raja F7 dan raja G3, raja E7 dan pion H4, mengajak adu pion. Pion pukul pion di petak H4 dan raja pukul pion di petak H4, lalu raja F7, raja H5, dan benteng B7. Ini adalah langkah blunder dari non-master Chris Berais yang membuat posisi dari WGM Iren menjadi semakin lebih nyaman ya untuk memenangkan permainan. Pion ke petak G5, dan lagi-lagi satu langkah blunder lainnya dari hitam dengan pion skak. Maka tinggal raja pukul pion, kuda E7 dan kuda D4, benteng B6 dan benteng A7. Di sini hitam melakukan langkah yang kurang bagus ya dengan benteng ke petak B8. Maka coba teman-teman coba tebak apa langkah terbaik dari putih untuk dapat memenangkan permainan. Ya, langkah itu simple dengan benteng pukul kuda di petak E7. Tanpa perlu dilanjutkan lagi, WGM Iren Karisma Sukandar sudah menang karena non-master asal Inggris yaitu Chris Berais memutuskan untuk menyerah. Kalau dilanjutkan, misalkan raja pukul benteng, maka ada kuda ke petak C6, skak benteng. Misalkan raja ke sini, maka tinggal kuda pukul benteng skak. Misalkan raja mendekat, maka tinggal kuda skak. Misalnya raja mendekat lagi, maka sudah aman kudanya ya. Maka di dalam posisi seperti ini, putih unggul 1 perwira sudah pasti akan menang dari hitam. Tentu saja kuda putih akan menghabisi seluruh pion hitam sebelum nanti pionnya promosi menjadi menteri dan menskakmat hitam. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.